Sekarang Januari ya, Januari. Kalau kalian menunda-nunda terus, harusnya ya, di Maret atau April kalian tuh udah turun 15 kilo, 20 kilo. Di Maret atau April kalian masih segitu-gitu aja. Oke guys, jadi gue mau share. Jadi gue tuh dulu pernah 92 kilo, jadi kayak begini, 92 kilo. Dan sekarang gue tuh 72 kilo. Dan ini dalam waktu berapa bulan? Jadi ini tuh dalam waktu 3 bulan aja guys. 3 bulan turun 20 kilo ya guys ya. Sebenarnya ini masih tengah jalan ya, masih pertengahan jalan. Jadi aku tuh mau ke 65. Jadi butuh sekitar 7 kilo lagi. Tapi kalau kalian udah berat badan normal kayak begini ya, jadi nggak terlalu gendut atau terlalu gede, kalian tuh agak lama guys untuk turun 7 kilo. Jadi ini aku tuh 72 dan sekarang mau ke 65 ya. Jadi mungkin butuh waktu 2 bulanan lagi lah. Jadi Februari baru tercapai kiloan berat badan ideal aku gitu ya. Kalian yang susah turun berat badan kayak udah pakai detox, udah puasa, udah pakai obat pelangsing atau udah olahraga mati-matian tapi nggak turun-turun juga, mungkin ada beberapa kesalahan kecil ya, atau mungkin kalian tuh terlalu fokus ke jenis diet tertentu tapi nggak memikirkan basic diet tuh seperti apa guys ya. Jadi buat kalian yang pengen turun berat badan itu kalian tuh harus tahu tentang prinsip kalori guys. Jadi kalori itu apa? Kalori itu adalah satuan energi guys ya, satuan energi untuk keseimbangan tubuh badan kita, yaitu TDI ya. Jadi gini, kalau kalian pengen turun berat badan itu kalian tuh harus tahu kalori ya. TDI kalian tuh segimana. Jadi TDI itu gini, misalkan nanti aku akan buat aja ya TDI itu gimana. Di sini kita mau nge-share tips-tipsnya aja. Jadi yang paling penting itu kalian tuh harus tahu defisit kalori ya guys. Defisit kalori itu jadi kalian tuh makan di bawah kebutuhan TDI kalian ya. Turun berat badan 20 kilo ya guys. Jadi yang pertama tuh kalian harus penuhi kebutuhan air kalian ya. Jadi aku tuh dulu emang kurang minum, dan pokoknya kalau apa-apa tuh kurang minum ya. Karena kalau banyak minum tuh suka beser guys. Ya kan? Suka beser kan? Nah, dari sana kan temen aku ada coach juga ya, ada yang ngasih ini apa tentang gym. Nah, di sana tuh katanya harus minum tuh minimal tuh 2 sampai 3 liter per hari ya. Jadi kalian tuh harus minum 2 sampai 3 liter per hari, dan ini tuh harusnya disesuaikan dengan tinggi dan berat badan kalian ya. Jadi kebutuhan minum orang-orang tuh beda-beda, tapi aku personally itu 2 sampai 3 liter lah. Aku minum 2,5 liter ya guys ya. 2,5 liter per hari. Kenapa? Itu untuk meningkatkan metabolisme dan memperlancar sirkulasi darah ya. Dan kalau kalian cukup minum ya, kalian tuh bisa menahan rasa lapar guys. Jadi oke, dan yang kedua tuh kalian tuh mengganti karbohidrat guys, mengganti karbohidrat. Jadi kalau kalian biasanya kan gini, porsi orang Indonesia tuh nasinya tuh banyak, sebakul gede, ikannya tuh atau lauknya tuh dikit gitu, sedikit lah gitu ya. Kayak perbandingan karbohidrat sama lauk tuh banyak gitu, beda jauh lah gitu. Oke, jadi dengan kalian memotong setengahnya aja guys dari karbohidrat atau nasi gitu ya. Itu kalian bisa menghemat sampai 400 kalorian loh. Seriusan. Bisa berhemat setengahnya itu gede loh. Kayak gini ya, porsi makan orang Indonesia tuh pagi-pagi nasi dengan lauk, siang nasi dengan lauk, malam juga nasi dengan lauk. Itu banyak guys, itu kebanyakan, serius itu kebanyakan. Kalau kalian punya aktivitas yang tinggi itu kayaknya oke-oke aja ya, tapi kalau kalian sehari-hari rebahan, cuman jalan biasa gitu, itu udah kelebihan banget karbohidrat guys. Jadi dengan kalian memotong setengahnya ya dari karbohidrat kalian tuh kayak nasi, kentang atau apalah, ubi jalar gitu ya, itu kalian bisa menghemat kalori guys, udah masuk ke defisit kalori ya gitu. Yang ketiga itu kalian harus memenuhi kebutuhan protein kalian ya guys. Menuhinya seperti apa? Kalau PT aku itu menyarankan sehari itu minimal 1 kali berat badannya. Misalkan berat badan aku sekarang 72, berarti aku minimal tuh makan 72 gram protein guys. Protein ya, bukan 72 gram dada ayam, bukan seperti itu.
Jadi guys, jadi gini ya, 72 gram protein, aku kan sekarang 72 kilo ya. Jadi dalam 1 on ya, 100 gram dada ayam itu terdapat 23 gram lah proteinnya. Kalau misalkan dalam keadaan mentah ya, kalau dalam keadaan matang ya 33. Kalau dengan kalian makan dada ayam 2 on aja sehari, itu udah tercukupi guys. Udah hampir cukup lah kebutuhan proteinnya, ditambah nasi, tambah itu kan di dalam nasi, dalam makanan lainnya kan ada protein juga ya. Jadi dengan segitu aja udah lumayan lah gitu ya. Udah tercukupi itu. Selanjutnya ya, keempat, kalian tuh harus bisa konsisten olahraga guys. 15 menit, 30 menit is okay ya. Kalian jalan, kalau nggak jalan ya push up, pull up, sit up, gitu aja terus, gak apa-apa guys, tiap hari. Yang penting tuh konsistennya dulu guys. Kalau kalian udah konsisten, nanti kita ke tahap yang selanjutnya gitu. Karena aku ya waktu gendut ya, pas 92 kilo gini, itu olahraga tuh males banget guys, seriusan. Kayak apa ya, capek gitu, push up dikit capek, jalan dikit capek, apalagi kalau jogging ya, kan sering diajak jogging, itu berat guys untuk berat badan segitu. Tapi ya ketika dijalannya pelan-pelan, 15 menit, terus naik ke 20, terus naik ke 25, 30, itu enjoy guys. Sekarang aku tiap hari lari 30 menit lah, 20 menit lari, di situ push up, pull up, sama latihan bicep dan pull up juga gitu. Nah tuh kalian hindari minuman atau makanan yang manis ya guys ya, yang ada mengandung gula tambahan kayak boba, minuman kaleng, itu kalorinya gede banget guys. Itu kalorinya gede, dan kalian masukin 200 kalori itu gampang guys. 200 kalori, misalkan pagi-pagi kalian minum teh manis gitu ya, teh manis, minum 200 kalori, siang minum lagi 200 kalori. Wah, itu kalau 3 kali sehari ya, belum tambah boba, itu wah, kalorinya gede banget guys. Itu kalorinya gede, dan mungkin itu ya yang menyebab kalori harian kalian tuh gede dan kalian tuh susah turun tuh, kayaknya itu sih. Kalian tuh skip nasi, skip mie, tapi minum bobanya tuh banyak. Mungkin aja itu guys yang jadi penyebab kalian tuh susah turun berat badan seperti itu. 6, kalian tuh kebanyakan makan yang digoreng guys, atau gorengan kayak mendoan, cipe atau enggak ya yang digoreng lah ya, digoreng dengan aci. Itu kalorinya gede guys, seriusan, kalorinya tuh gede banget. Kayak bala-bala atau mendoan itu satunya itu kan biasanya kecil gitu, itu 200 kalori guys biasanya ya, itu 200 kalori, dan itu gede banget. Kalau misalkan kalian sehari makan cuma 1 atau 2 itu oke ya, itu oke. Tapi kalau sehari habisnya 5, wah itu udah hampir 1000 kalori guys. Cuman skip itu ya, atau ya dikurangi lah, itu bisa cepet loh turunnya sebenarnya tuh. Jadi nggak perlu dihindari, tapi dikurangi aja lah ya, karena aku juga masih makan gorengan sih, 1 atau 2 gitu. Oke guys, ini yang ketujuh, yang terakhir dari aku, dari Reza Ardian. Jadi kalian tuh harus mencatat, mengevaluasi lah ya hasil diet kalian selama seminggu, 2 minggu, sebulan, itu harus dicek. Jadi kalau kalian pingin ya, jadi misalkan gini ya, kalian target sebulan tuh turun 15 kilo misalkan, 3 bulan tuh turun 15 kilo misalkan lah ya. Berarti kalian tuh sebulan tuh harus turun 5 kilo kan, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo. Atau enggak 7, 5, 3. Itu bisa guys, itu bisa. Karena gini ya, di bulan-bulan pertama tuh berat badan tuh turunnya cepet guys. 1-2 bulan pertama tuh cepet ya. Jadi kalian bisa dimaksimalin dari sana gitu. Karena banyak yang air yang keluar, terus lemak pun masih gampang dibakar. Karena misalkan lemak kalian tuh banyak ya, itu malah lebih gampang ngebakarnya guys, seriusan. Nah, dan yang paling utama ya guys, yang paling penting ya, evaluasinya tuh per minggu ya. Jadi kalian tuh kalau mau evaluasi itu per minggu, jadi seminggu tuh turun 1 kilo itu udah bagus ya guys. Turun sekilo aja seminggu itu udah bagus. Jadi harus dievaluasi terus guys gitu. Misalkan kalian seminggu sekarang turun sekilo, minggu berikutnya 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Nanti tuh ada progresnya, kelihatan gitu. Kalau kalian nggak dievaluasi, nantinya tuh malah gak kemana-mana dietnya, malah
nanti aja besok, nanti aja besok, nah nanti kayak begitu terus, nggak selesai-selesai dietnya. Yang adanya kan sekarang Januari ya, Januari. Kalau kalian menunda-nunda terus, harusnya ya di Maret atau April kalian tuh udah turun 15 kilo, 20 kilo. Di Maret atau April kalian masih segitu-gitu aja gitu, karena nggak mau dievaluasi gitu. Jadi evaluasi itu penting ya. Kalau bisa kalian nanya ke teman-teman kalian lah, atau di sana juga mungkin ada PT atau orang yang sering sharing-sharing diet, bisa lah itu ya, seperti itu. Oke, semoga bermanfaat.